jalanmu. Kaulah kekuatanku, penolong dalam hidupku. Ku nyanyikan kebesaranmu, ajaib segala perbuatanmu. Ku nyatakan Engkau berkuasa, Raja segala raja. Raja segala raja. Ajaib dan heran, sempurna karyamu. Ajaib dan benar seluruh jalanmu. Kaulah kekuatanku, penolong dalam hidupku. Nyanyikan kebesaranmu, ajaib segala perbuatanmu. Ku nyatakan Engkau berkuasa, Raja segala raja. Raja, oh segala raja, Dia Raja. Kaulah kekuatanku, penolong dalam hidupku. Ku nyanyikan kebesaran perbuatanmu. Ku nyatakan Engkau berkuasa, Raja segala raja. Ajaib perbuatanmu, kan ku nyatakan berkuasa, Raja segala raja. Nyatakan Engkau berkuasa, Raja segala raja. Segala raja. Selamat hari Minggu Jemaat Gilgal. Shalom. Sekali lagi lebih antusias. Shalom. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Sebab hari ini satu tujuan kita, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Mari siapkan hatimu. Ini setiap kami Tuhan, dan siang hari ini kami siap untuk menyembah Raja di atas segala raja. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sama-sama serahkan haleluya. Mari bertepuk tangan baginya, sebab dialah Raja.
Sebab Engkau beserta kami dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Amin. Surga bumi menyatakan bahwa Engkau adalah
bertahta atas pujian kami Raja. Haleluya, haleluya. Ibadah kepada Yesus Raja. Aku Raja, Kau berkuasa. Haleluya. Katakan kita lebih. One more time, saya lebih more. Saya lebih dari sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Bapa, Kau jadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh hidup hanya karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Aku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Semua dosaku ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu Yesus. Engkau Rajaku. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa. Lagi jemaat Tuhan nyanyikan yuk. Sebelum ku mengenalmu, seringkali kami menyanyiakan anugerah-Mu Tuhan. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Aku sangka sejak dulu
setiap hati anakmu Tuhan. Oh, ku lepas kehendakku. Dan seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan nama. Lagi katakan, aku sangka sejak dulu, oh
Kami tak akan berhenti untuk menyembah Engkau Tuhan. Sebab kami telah mengecap kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu. Walau seringkali kami tidak setia Tuhan, tapi Engkau tetap setia. Kasih Tuhan. Sebab Mazmur Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, Engkau beserta kami Tuhan. Bahkan gadang-Mu dan tongkat-Mu Tuhan, itulah yang menghibur aku. Terima kasih Bapa. Siang hari ini Tuhan, Kau memerintahkan jiwa kami untuk menyembah Engkau. Nikmati pujian kami Tuhan. Ya Bapa, Engkau. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. Yes. How great Thou art! How great Thou art! Come on, sing it out. Then sing my soul. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. Yes, how great Thou art. Yes, nikmati hadirat Tuhan. How great Thou art. Sekali lagi yuk, sambil angkat tanganmu katakan. Then sing My soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art!
Shalom, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Senang bisa bersama-sama lagi dengan Bapak Ibu Saudara beribadah di tempat ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, kami sambut dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara bukan orang lain, tetapi Bapak Ibu Saudara adalah saudara seiman. Dan Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman atau informasi, tetapi kita ada family time selama 1 menit. Nah, ini ada pertanyaan yang kami buat untuk bisa berkomunikasi. Pertanyaannya adalah, suka makan kue apa? Ya, suka makan kue apa? Jadi saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara, family time-nya seperti ini. Shalom, kamu suka makan kue apa? Cheesecake. Jadi jangan shalom, shalom. Jangan, ada pertanyaannya dan family time-nya seperti itu. Boleh ya Bapak Ibu Saudara? Jadi Bapak Ibu Saudara nggak usah cari 5-10 orang, paling tidak 1 orang tapi kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau masalah minta bungkus atau nyanda nanti setelah gereja. Nah, 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih untuk kerjasamanya. Tes, Pastor Hengki tadi ngobrol sama siapa? Pertanyaannya ke siapa tadi, Bapak yang mana? Tes. Nah, Pak Adrian, suka makan apa Pak Adrian, Pastor Hengki? Cucur. Nah, itu namanya taat. Oke deh, terima kasih buat kerjasamanya. Bapak Ibu Saudara, informasi yang akan saya sampaikan adalah pada tanggal 7 Desember gereja kita akan memulai jam ibadah yang ketiga. Yaitu, puji Tuhan, yaitu di jam 1 siang. Dan pembukaan ibadah ketiga akan dipimpin oleh Pastor Owen Sanjoto dari Jakarta. Dan diinformasikan juga untuk ibadah Natal umum gereja kita akan diadakan pada tanggal 14 Desember. Dan akan ada bintang tamu Bapak Ibu Saudara, yang paling utama tentunya Yesus pasti hadir. Tapi untuk memeriahkan acara yang ada, acara Natal yang ada, kami juga mengundang Regina Idol untuk bisa bersama-sama memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Dan kami juga terus mengajak kerjasama Bapak Ibu Saudara untuk kembali diingatkan tidak mengaktifkan mobile hotspot karena mempengaruhi mic pembicara atau singer dan WL yang ada. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendapatkan informasi mengenai program dan kegiatan-kegiatan yang diadakan di GBI Gilgal Manado, Bapak Ibu Saudara bisa akses di IG GBI Gilgal Manado. Dan kami juga minta kerjasama kembali bagi Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama menjaga, ada pohon Natal di depan, boleh foto-foto, ya, jangan dipegang, nanti kesetrum, apalagi bawa pulang. Ya, itu aja pengumuman untuk perlu disampaikan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Beliau adalah gembala dari GBI Grow Center Manado, datang berserta Ibu Pastor Jill. Terima kasih buat kesempatannya. Dan tanpa berlama-lama boleh kasih undang semuanya untuk berdiri. Kita sambut pembawa firman Tuhan hari ini, Pastor Haryanto. Puji nama Tuhan, thank you Pastor Stephen. Shalom Bapak Ibu.
Apa kabar? Selalu dimulainya dengan apa kabar ya. Semua tetap semangat? Waduh, nggak berasa ini sudah 11 bulan ya tahun 2025. Luar biasa, semua dalam keadaan baik. Amin. Karena kita punya Tuhan Yesus yang baik. Ya, dia baik dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu silakan duduk, nggak apa-apa silakan duduk. Puji Tuhan. Thank you Pastor Stephen sekali lagi buat juga untuk Pak Edi, Pastor Edi. Sudah kembali, senang sekali bisa kembali berada di sini bersama Bapak Ibu Saudara semua. Saya itu kalau di Gilgal seperti udah di rumah sendiri, Saudara. sudah pakai ungu, Saudara. Sama. Kemarin waktu dibilang, Pastor ada dress code enggak? Ada, dikirim fotonya. Saya bilang semoga belum dicuci ya. Ternyata enggak, masih ada. Haleluya. Saudara nggak berasa ya, tahun 2025, 11 bulan. Kita udah merayakan Natal lagi, kita udah merayakan tahun baru lagi. Nggak berasa juga sudah 14 bulan ya, betul ya? Yang ya, 14 bulan kita ada di kota Manado. Saudara, kalau tadi Gilgal tanggal 14 Desember ya, gereja kami akan mengadakan Natal lebih cepat, minggu depan tanggal 30 November, Saudara. Tapi bukan seperti Yamaha ya, selalu di depan. Enggak, tapi memang harus menyesuaikan jadwal dengan lead pastor kami, Pastor Andi dan Pastor Lia. Saudara, ini bulan kalau udah berber gini, di Santero Manado itu udah ramai ya lagu-lagu Natal gitu ya. Tapi seperti tadi saya bilang di ibadah pertama, Saudara, kasihan Saudara. Kalau lagu Natal diputar itu babi-babi mulai merenungkan nasibnya. Aduh, tinggal 1 bulan lagi kok usia kita. Ya mau dimasak apa nih kita. Pastor tadi harusnya bukan yang ibadah kedua bukan sukanya kue apa. Sukanya bokeh apa itu dimasak apa. Puji nama Tuhan. Saudara, saya percaya sepanjang tahun ini saudara semua sudah diberkati oleh khotbah-khotbah yang saudara terima dari gembala saudara, juga dari hamba-hamba Tuhan yang diundang tempat ini, juga mungkin dari seminar-seminar yang diadakan di gereja ini. Saya berdoa biar semua yang saudara dengar dan pelajari bukan hanya sekedar menjadi ilmu pengetahuan, tapi biar ada satu rema yang luar biasa ya, yang kita tangkap sepanjang tahun ini, dan itu akan menjadi satu dorongan yang luar biasa dari hidup kita untuk kita itu boleh berbuah, menghasilkan buah, bertumbuh menghasilkan buah, ya hidup kita boleh diubahkan. Amin, saudara. So sebelum menutup tahun ini, izinkan saudara saya itu mengingatkan Bapak Ibu Saudara semua, ayo masing-masing boleh cek dan evaluasi. Apakah aku sudah menangkap sesuatu sepanjang tahun ini? Dan yang paling penting saudara, apakah aku mau diubahkan? Apakah hidupku mau menjadi teladan? Menjadi teladan di dalam keluarga, menjadi teladan ya dimanapun kita berada. Di kantor, di tempat kuliah, dalam pekerjaan, di luar sana sudah menjadi teladan. Apakah hidupku sudah menjadi teladan dalam pelayanan? Ayo cek saudara, apakah hidup kita itu sudah layak untuk ditiru? Halo? Memberikan contoh yang baik, memberikan pengaruh yang baik pada lingkungan kita, komunitas kita. Apakah hidup kita sudah menjadi teladan? Saudara, hidup kita sebagai orang percaya itu harus menjadi teladan. Katakan sama-sama menjadi teladan. Enggak semua orang di luar sana saudara itu bisa membaca Alkitab dan mengerti tentang Yesus. Tetapi dia bisa membaca Yesus itu dari hidup kita. Amin. Dari kehidupan kita. Itu orang bisa mengenal kasih Tuhan itu dari kehidupan kita saudara. Saudara, enggak ada dari kita yang sempurna. Tapi saya percaya kita harus terus belajar untuk apa? Untuk sungguh-sungguh konsisten hidup meneladani Kristus. Katakan amin. Ya sehingga hidup kita bisa menjadi contoh, menjadi teladan, layak untuk ditiru minimal oleh orang-orang terdekat kita saudara. Amin. Saudara, pada dasarnya manusia itu kan pada dasarnya adalah makhluk peniru ya. Betul ya? Sejak lahir kita belajar jalan, ya, kita belajar ngomong, kita belajar sesuatu dari orang-orang terdekat kita, dari orang tua kita. Makanya saudara nggak usah heran saudara kalau ada anak tuh yang cara ngomongnya, ya bahkan cara jalannya itu mirip sama orang tuanya saudara. Ya mirip banget. Ya itu pernah
Sekali jalan sama anak saya yang paling gede, yang paling tua, divideoin dari belakang, saudara. Lihat video itu saya bisa geli sendiri, saudara. Kok bisa sama ya? Jalannya segala macam, langkahnya, semua itu bisa sama. Ya itu manusia itu pada dasarnya itu, saudara, makhluk peniru. Nah, saudara, sampai besar juga hal itu terus berlanjut. Saat remaja biasanya suka meniru siapa? Ya idola kita. Dulu ada teman saya, saudara, waktu SMP atau SMA. Itu yang niru gaya rambutnya. Gaya rambutnya apa? Cek. Niru gaya rambutnya Kangen Band. Ya. Remaja mulai meniru apa artis idolanya, mungkin bisa gurunya, bisa teman dekatnya, ya. Yang ditiru biasanya apa? Ya model rambutnya, ya kan? Cara memilih pakaian, model pakaiannya. Kemudian saat bekerja, manusia juga meniru apa? Manusia juga meniru orang lain yang dianggap sukses. Ya. Makanya banyak orang mempunyai keinginan tuh apa? Ya saya pengen jadi seperti itu, saya pengen jadi seperti si ini. Makanya muncul yang namanya banyak influencer. Ya. Saudara, Tuhan itu nggak pernah melarang kita untuk meniru. Karena kita manusia ini kan diciptakan sebagai makhluk sosial ya. Yang bisa berhubungan satu dengan yang lain. Yang bisa saling mencontoh, yang bisa saling meniru satu dan lain. Namun firman Tuhan katakan begini saudara, 3 Yohanes 1 ayat 11a ini nggak ada di PowerPoint. Saya sedikit digerakkan untuk sedikit berbicara lain ibadah kedua ini daripada ibadah pertama tadi. 3 Yohanes 1 ayat 11a saudara, itu firman Tuhan katakan begini, saudaraku yang kekasih janganlah meniru yang jahat melainkan yang baik. Amin. Saudara di akhir zaman ini, di hari-hari yang jahat ini, dunia ini kan penuh contoh yang gak baik. Ya. Dunia penuh contoh yang salah, yang bisa tanpa sadari itu kita tiru. Amin. Saudara gak masalah kok, kita meniru, mencontoh itu gak masalah. Ada banyak tokoh di Alkitab yang juga peniru. Timotius saudara itu meniru dari mana? Dari ibunya. Ya. Unik dari neneknya Louis. Dari mereka berdua, Timotius itu meniru bagaimana memiliki iman kepada Allah. Kemudian Timotius juga meniru siapa? Meniru gurunya, meniru Paulus. Bagaimana imannya itu bisa dia hidupi dengan sempurna, saudara. Saudara ini, karena memang Paulus itu, saudara, kenapa Paulus itu layak? Karena Paulus memang layak untuk ditiru. Karena apa saudara? Karena Paulus itu meneladani Kristus. Amin. Rasul Paulus meneladani Kristus, makanya saudara Paulus berani berkata, turutilah teladanku. Ikuti teladanku. Dia berani berkata begitu. Dia tuliskan dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Saudara, menjadi teladan itu berarti bukan kita sudah sempurna. Enggak saudara. Ya, enggak ada dari kita yang sempurna. Tapi bagaimana kita bisa hidup konsisten meneladani Kristus. Hidup benar di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari saudara, sama-sama renungkan sebelum kita mengakhiri tahun 2025. Sudah pantaskah kita untuk ditiru? Sudah layakkah kita menjadi teladan? Amin. Saudara, saya beri judul khotbah saya sesuai dengan tema yang diberikan pada saya. Minggu ini adalah Knowing Deeper, Growing Stronger. Saudara, dengan mengenal Tuhan lebih dalam, akan membawa kita bertumbuh semakin dewasa dan semakin kuat. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan, di hari-hari yang jahat, di hari-hari yang gak mudah ini, sebagai anak-anak Tuhan dan orang percaya, yang kita butuhkan adalah kita harus mengenal Allah kita secara tepat dan benar. Katakan secara tepat dan benar. Bukan cuma sekedar mengenal aja, tapi mengenal dengan tepat dan benar. Apalagi cuma tahu aja, saudara. Jadi bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen dan orang percaya, tapi Efesus 4 ayat 13 firman Tuhan katakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Coba perhatikan baik-baik, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, pengetahuan yang benar di sini itu memakai istilah dalam bahasa Yunani yaitu epignosis. Yang artinya adalah mengenal Allah itu secara tepat dan benar. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kedewasaan rohani itu tidak diukur seberapa banyak kita tahu tentang Kristus. Tetapi seberapa dalam kita mengenal Dia.
dan hidup menuruti teladannya. Amin. Mengenal Allah kita secara tepat dan benar. Kita menjadi pribadi-pribadi yang melakukan dan menghidupi firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan sekedar dibaca dan direnungkan, saudara. Tetapi kita harus hidupi, lakukan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita mengenal Allah kita. Supaya Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara, saya tadi di ibadah pertama ada kasih contoh, ada di sini yang suka main paddle. Ada yang suka main paddle? Mungkin belum terlalu populer ya di Manado ya. Atau kalau enggak gini saudara. Saudara beli alat treadmill aja. Ya. Saudara beli alat treadmill, saudara lihat di YouTube gimana cara pakainya, ya. Saudara lihat cara-cara latihannya gimana, saudara lihat di YouTube. Tapi kalau saudara nggak pernah gunakan alat itu, apakah akan ada perubahan? Nggak ada, saudara. Amin. Firman Tuhan juga begitu. Kalau cuman dibaca, jadinya ya cuman pengetahuan. Jadinya cuma sekedar wawasan. Tetapi kalau firman itu dihidupi, dilakukan, itu yang akan mengubahkan hidup saudara. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Saudara, kalau kita bisa mengenal Dia dengan tepat dan benar, mengenal Tuhan lebih dalam lagi, pengenalan itu yang akan memampukan kita untuk taat dan setia di hadapan Tuhan. Dalam 2 Petrus 1 ayat 3 firman Tuhan katakan begini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saudara, dikatakan jelas di ayat ini, berguna untuk hidup yang saleh. Pengenalan kita akan Dia, di sini memakai istilah epigenosis, saudara. Ini yang akan membuat kita sanggup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Saudara, jadi epigenosis itu saudara bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan. Tetapi kita mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Bukan cuma mengalami Tuhan secara pribadi. Tapi kita juga diubahkan oleh kasih dan kuasa Tuhan. Dan bukan cuma diubahkan oleh kasih dan kuasa Tuhan. Tetapi saudara, karakter Kristus itu akan hidup dari hidup kita, di dalam hidup kita. Dan itu yang akan mengalir keluar dari hidup kita. Amin saudara. Saudara, banyak orang percaya, orang di luar sana, orang Kristen, saudara, yang tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah kasih. Ya. Kalau sekedar tahu bahwa Tuhan adalah kasih, itu cuma gnosis saudara. Itu cuma sekedar pengetahuan yang biasa. Tetapi ketika kita mengalami kasih itu, dan hidup kita diubahkan oleh kasih itu. Dan dari hidup kita memancarkan kasih itu. Itu adalah epigenosis. Mengenal Allah secara tepat dan benar. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Saudara bisa menangkap dengan jelas sampai di sini? Amin. So saudara, kenapa kita itu perlu epigenosis? Kenapa kita itu perlu mengenal Allah secara tepat dan benar? Kenapa kita harus knowing deeper, mengenal Tuhan lebih dalam lagi? Karena seringkali dalam hidup ini saudara, yang namanya caranya Tuhan, keputusan-keputusan Tuhan, konsepnya Tuhan dalam hidup kita, itu seringkali kita itu enggak mengerti. Haleluya. Yesaya 55 ayat 8-9 enggak ada di pipi itu. Firman Tuhan katakan begini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Seringkali kita nggak bisa mengerti cara Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali kita nggak bisa memahami keputusan-keputusan Tuhan. Contoh saudara, dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya. Si bungsu saudara yang minta warisan, kemudian ngabisin duit orang tuanya, bapaknya. Tetapi ketika pulang, disambut, betul? Dibikinin pesta, dipotongin lembu yang tambun dikatakan saudara. Makan sama-sama dengan bapaknya, dengan orang-orang kepercayaan bapaknya. Dikasih jubah terbaik, dikasih sepatu, dikasih cincin. Tapi sebaliknya saudara, si sulung yang merawat bapaknya, yang nunggui bapaknya, yang menjaga bapaknya saudara. Alkitab mencatat loh. Dikasih kambing muda aja belum pernah saudara. Bahkan gak diundang ke pesta itu saudara.
Banyak hal kita nggak bisa mengerti cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tapi percaya saudara, ujungnya itu pasti akan selalu baik. Amin. Ujungnya itu pasti akan selalu indah. Baik dan indah. Semua akan indah pada waktunya Tuhan. Tapi masalahnya kan cuma satu saudara. Kita nggak pernah tahu kapan ujungnya. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan menjawab pergumulan kita. Doa-doa kita. Amin. Oleh karena itu saudara, perlu yang namanya knowing deeper. Mendalami Tuhan. Mengenal Tuhan itu lebih dalam lagi. Kedalaman itu yang membuat kita akan mengerti jalan-jalan Tuhan. Memahami jalan-jalan Tuhan. Kedalaman itu juga akan membuat kita sanggup, tetap kuat, tetap teguh untuk kita menantikan apa yang menjadi janji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saudara kasih Tuhan, beberapa hal yang berkaitan dengan epigenosis mendalami Tuhan, saudara. Yang pertama adalah epigenosis itu terbentuk melalui hubungan. Katakan sama-sama hubungan. Epigenosis itu tidak datang, saudara, dengan membaca buku-buku teologi. Tidak datang dengan mengikuti seminar-seminar rohani, mendengar khotbah semua hamba Tuhan di YouTube, saudara. Meskipun itu baik, saudara. Ya, penting juga, saudara. Tetapi, saudara, epigenosis itu terjadi melalui keintiman kita secara pribadi dengan Tuhan. Ya. Hubungan yang kita bangun secara pribadi dengan Tuhan, melalui hubungan secara konsisten dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, nempel dengan Tuhan. Saudara Rasul Paulus katakan pada jemaat di Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Saudara Paulus katakan apa? Mengenal Yesus dan kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaannya. Saudara, ini semua gak akan tercapai tanpa keintiman. Amin. Tanpa kita mengenal Allah kita dengan tepat dan benar. Dalam keintiman, dalam kedekatan, dalam hubungan dibangun dengan kuasa. Ini semua gak akan tercapai, saudara. Membangun hubungan, membangun keintiman dengan Tuhan itu adalah kunci. Bukan hanya sekedar supaya kita bertumbuh dan berbuah, enggak, saudara. Tapi kita akan bertumbuh secara sehat dan kuat. Amin. Growing stronger. Bertumbuh secara sehat dan kuat. Untuk apa? Untuk melewati setiap musim hidup kita. Musim dalam kehidupan kita enggak selalu mudah Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Tuhan enggak pernah menjanjikan bahwa setiap musim hidup kita itu selalu baik. Tapi saya percaya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, terus ada kekuatan, terus ada penyertaan, terus ada perlindungan Tuhan, terus ada kasih Tuhan menyertai kita, sehingga kita sanggup menyelesaikan apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Saudara, kita nggak akan pernah bisa mengerti, memahami hatinya Tuhan, mengerti seleranya Tuhan, dan kemudian melakukan kehendak Tuhan jika kita tidak melekat dekat dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Saudara, ranting itu nggak akan berbuah kok kalau nggak melekat pada pokok anggurnya, betul? Ya, bahkan dikatakan ranting itu akan menjadi kering kalau nggak melekat pada pokok anggurnya. Jadi saudara, kalau saudara mau hidup saudara itu menjadi berkat, saudara mau hidup saudara itu bertumbuh dan berbuah. Apa yang saudara kerjakan dalam dunia ini bisa menjadi berkat buat banyak orang. Melekat pada pokok anggurnya. Amin. Melekat pada Yesus, tinggal di dalam Tuhan. Itu adalah kuncinya. Amin Bapak Ibu. Rasul Paulus juga ingatkan pada jemaat di Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Saudara, hati-hati saudara. Pikiran dan perasaan kita itu tanpa kita sadari seringkali itu bisa nggak selaras dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Amin. Seringkali bisa nggak selaras, saudara. Saudara, ada kisah dalam Alkitab, ada satu peristiwa dalam Alkitab. Bapak Ibu saudara dapat baca di Matius 16 ayat 21 sampai 28 dengan judul perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Saudara, kalau saudara baca kisahnya, peristiwa ini saudara, ketika itu Yesus pergi ke Yerusalem, dia berbicara kepada murid-muridnya bahwa dia akan mengalami penderitaan, ya. Dia bahkan dikatakan dia akan disiksa, kemudian juga nanti akan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus katakan pada murid-muridnya. Tapi ketika itu saudara, Petrus saudara, yang salah satu murid Tuhan Yesus, menarik Tuhan Yesus, ya, menegur Tuhan Yesus.
Dia katakan apa? Sekali-kali dulu itu tidak akan menimpa engkau. Saudara, pertanyaannya saudara, apa yang Petrus lakukan nih? Sebenarnya baik atau enggak baik saudara? Baik saudara, ya kan? Karena dia mengasihi gurunya. Karena dia mencintai gurunya. Dia enggak mau sesuatu yang enggak baik itu dialami oleh Yesus. Tapi perhatikan baik-baik saudara. Sesuatu yang baik menurut pikiran kita. Menurut apa yang kita pikirkan. Itu bisa enggak selaras dengan pikiran Kristus. Haleluya. Itu bisa saudara enggak sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan. Maksud Petrus baik, makanya Tuhan Yesus langsung menegur saudara ketika itu. Enyahlah iblis. Kamu bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Tapi memikirkan apa yang dipikirkan kamu sendiri. Tapi ini Yesus gak mengusir Petrus ya saudara ya. Ini spiritnya yang ada. Yang menguasai Petrus, itu yang diusir. Amin. Saudara, seringkali kita itu kan memakai pikiran kita manusia. Ya, kita manusia itu seringkali pakai pikiran kita manusia. Yang kita pikirkan hanya apa? Kenyamanan, keamanan. Manusia itu cenderung saudara enggak suka memikirkan yang enggak enak. Ya, apalagi untuk memikirkan penderitaan saudara. Tapi perhatikan baik-baik, pikiran kita manusia itu seringkali bisa menghalangi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau itu enggak selaras sesuai dengan pikiran Kristus. Saudara, epignosis itu membawa transformasi, bukan sekedar informasi. Epignosis itu mengenal Tuhan secara tepat dan benar, itu akan mentransformasi pikiran kita. Mengubahkan pikiran kita, mengubahkan paradigma kita, mengubahkan mindset kita. Sehingga kita bisa memandang segala sesuatu itu dari perspektif ilahi. Bukan dari kenyamanan kita, juga bukan dari kekhawatiran kita, bukan dari ketakutan kita, tetapi dengan cara Tuhan memandang. Amin saudara. Kemudian yang kedua saudara, epignosis itu terbentuk melalui proses. Nah saudara, proses itu adalah salah satu jalan yang akan membawa kita mengenal Allah itu secara tepat dan benar. Saudara gak bisa lari dari namanya proses. Kalau saudara mencoba lari dari namanya proses, selamanya kita gak akan pernah matang saudara. Selamanya kita gak akan pernah menjadi dewasa. Saudara, emas itu kenapa disebut logam mulia? Karena terus diproses, ya kan? Dimurnikan, dipisahkan dari yang namanya kotoran-kotoran, dipisahkan lagi namanya logam-logam. Sampai dia menjadi emas logam yang mulia. Emas itu kalau berhenti di tengah jalan, saudara, prosesnya cuma dipisahkan dari kotoran, nggak akan jadi logam mulia. Amin. Saudara, banyak orang Kristen itu saudara berhenti growing karena apa? Karena lari dari proses. Karena nggak mau dibentuk, nggak mau diproses. Begitu ngalami yang nggak enak, yang nggak sesuai, yang nggak nyaman. Kecewa. Kehilangan semangat. Mundur. Saudara, padahal justru di titik itulah Tuhan sedang bentuk hidupnya. Semakin hari semakin dalam. Semakin mengenal Tuhan. Amin. Saudara, jangan berhenti dan menyerah karena sesuatu nggak nyaman dalam hidup saudara. Dalam daging saudara. Tapi ayo belajar hari-hari ini. Lihat dengan pikiran Tuhan. Selaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Amin saudara. Gak sedikit orang percaya saudara merasakan dulu waktu aku belum sungguh-sungguh dengan Tuhan kok semuanya kayaknya baik-baik aja. Ya kan? Betul saudara? Saudara merasakan? Ya, kalau belum dulu waktu masih belum sungguh-sungguh kok semuanya baik-baik aja. Tapi sekarang sudah lebih sungguh-sungguh lagi. Sudah lebih lagi belajar firman Tuhan. Sudah melayani Tuhan kok malah banyak ngadepin masalah, banyak ngadepin persoalan. Yaitu tadi saudara, keputusan Tuhan, jalan-jalan Tuhan itu gak terselami. Justru melalui setiap masalah dan persoalan, Tuhan itu sedang menarik kita. Amin. Pahami itu, Tuhan sedang menarik kita untuk apa? Untuk kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Untuk kita knowing deeper, mengenal Dia lebih dalam lagi. Sehingga kita terus jadi pribadi yang kuat. Kalau ada kecenderungan manusia itu enggak mau belajar kalau enggak ada ujian, betul? Ya, kalau enggak diuji enggak mau belajar, saudara. Tapi dulu waktu kita sekolah begitu ngadepin ujian, mata pelajarannya susah-susah, mulai belajar, saudara. Ya, mulai cari apa ini yang bisa untuk supaya kita mengerti bahan-bahan kita cari, saudara. Sampai kadang-kadang kurang tidur, saudara. Tapi ketika ngadepin ujian, enggak mau belajar, saudara. Itu kecenderungan manusia.
Saudara, kenapa Tuhan izinkan ujian itu terjadi dalam kehidupan kita orang percaya? Supaya kita berharap lebih lagi kepada Tuhan. Amin. Supaya kita mencari Dia lebih sungguh-sungguh lagi. Dan supaya kita mengenal Dia lebih dalam lagi. Amin, saudara. Saudara, keputusan Tuhan, jalan-jalan Tuhan, itu seringkali menjadi mata pelajaran tersulit dalam kehidupan kita. Kenapa tersulit, saudara? Karena yang akan kita terima kalau kita lulus itu adalah mahkota kehidupan. Amin. Piagam yang akan kita terima, saudara, itu buku kehidupan, saudara. Ya, pakaiannya bukan toga, saudara, tapi tubuh kemuliaan. Ya, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin, saudara. Ini yang ibadah kedua, kenapa waktunya lebih cepat, Bapak? Yang terakhir, saudara. 5 menit lagi. Epigenosis itu terbentuk melalui ketaatan. Katakan sama-sama ketaatan. Saudara, pengenalan yang benar akan Tuhan itu yang akan mengubahkan hidup kita. Itu enggak lahir dari yang namanya sekedar teori. Tapi perlu yang namanya ketaatan. Amin. Ketaatan juga adalah bukti bahwa kita tuh mengasihi Tuhan. Kita mencintai Tuhan. Yohanes 14 ayat 21 firman Tuhan katakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Tuhan akan menyatakan dirinya lebih lagi kepada Tuhan. Jelas dikatakan bahwa siapa memegang perintahku dan melakukannya. Artinya apa? Taat. Amin. Dialah yang mengasihi aku, kata Tuhan. Kalau kita taat melakukan perintah Tuhan. Dan janjinya bukan hanya kasih Yesus tercurah atas hidup kita. Enggak, saudara. Tapi Tuhan akan menyatakan dirinya lebih dalam lagi atas hidup kita. Ketaatan itu akan membuat setiap langkah dalam kehidupan kita itu dipimpin oleh Tuhan. Amin. Karena Dia Allah Immanuel. Saudara, ada sebuah kisah di Alkitab mengenai sebuah tindakan ketaatan. Melakukan kehendak Tuhan atau perintah Tuhan. Meskipun kelihatannya itu gak masuk akal. Gak bisa dipahami, saudara. Kok gitu ya? Kadang-kadang kita kan begitu ya. Kok begini Tuhan? Aku gak ngerti Tuhan. Cara Tuhan gimana? Saudara, ketika itu Allah berfirman kepada Nabi Yeremia. Saudara baca, saudara catat di Yeremia 32. Saat itu Nabi Yeremia sedang ada dalam tahanan. Tuhan berfirman dan memerintahkan Yeremia untuk apa? Untuk membeli sebidang tanah, saudara, milik pamannya. Padahal ketika itu saudara, Yerusalem yang menjadi ibu kota kerajaan Yehuda itu sedang dikepung oleh tentara Babel. Ya, bahkan Yeremia sendiri sudah mendapatkan saudara firman Tuhan bahwa Nebukadnezar akan menguasai Yerusalem. Tapi Tuhan perintahkan dia membeli sebidang tanah milik pamannya, saudara. Sesuatu yang dimengerti, sesuatu yang gak dipahami. Kenapa mesti beli tanah yang sebentar lagi akan dikuasai musuh? Ya. Tapi saudara, Yeremia taat membeli tanah itu. Karena dia yakin dan percaya bahwa di masa yang akan datang, tanah itu akan kembali menjadi milik kerajaan Yehuda. Saudara, yang namanya melakukan kehendak Tuhan itu seringkali gak mudah, gak masuk akal. Bahkan seringkali kita anggap itu kok hal-hal yang aneh, yang bodoh, saudara. Tetapi ketika semua ditaati, hasilnya itu tidak akan pernah mengecewakan. Amin, saudara. Katakan kita akan Tuhan itu harus mendahului pemahaman dan pengertian kita atas fakta apapun yang ada di depan kita. Ketaatan kita akan perintah Tuhan itu harus di atas segala pemahaman kita. Atas apapun yang ada di depan kita. Meskipun seringkali apa yang kita lihat, kita alami, harus kita kerjakan itu gak masuk akal, saudara. Tapi dengan iman kita percaya melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan dan menyerahkan apapun kepada Tuhan dan tentang Tuhan, itu yang akan membuat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Oleh karena itu, saudara, hari-hari ini banyak merendahkan diri, banyak berdoa, banyak mencari wajah Tuhan. Saudara, doa itu seharusnya bukan lahir dari ketidakpercayaan kita. Tetapi doa itu lahir dari ketidakmengertian kita. Bukannya kita gak percaya. Tapi seringkali kita gak ngerti. Makanya banyak doa, banyak mencari wajah Tuhan. Tanya ke Tuhan, berserah kepada Tuhan. Yeremia dalam kebingungannya dan ketidakmengertiannya dia berdoa kepada Tuhan. Ya, saudara, dikatakan di salah satu ayatnya, sesudah kuberikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neflia, berdoalah aku kepada Tuhan, kataku, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkau yang telah menjadikan langit dan bumi. Dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang, tiada suatu apapun yang mustahil untuk Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dari doa itu akan lahir iman. Akan lahir iman.
Dari doa akan lahir pengharapan yang membuat kita gak hanya melihat apa yang di depan kita saat ini, tapi kita melihat apa yang menjadi rancangan Tuhan yang akan membuat kita tetap setia. Meskipun di tengah situasi yang kita gak pahami, yang kita tidak mengerti. Dan kita tetap percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang terlalu sulit buat Allah kita. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Saudara. Semuanya dimulai dari ketaatan kita sebagai orang percaya. Itu akan membuat kita mengerti Allah kita sangat tepat dan benar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Ku bersamamu bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung Semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Yang ini jadi kerinduan kami Tuhan hari-hari ini. Untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Untuk mengenal Allah kami secara tepat dan benar. Sehingga kami dapat jadi orang percaya yang memahami jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami dapat jadi orang percaya yang mengerti akan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami janji Tuhan, kami akan terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Membangun keintiman dengan Tuhan. Dan kami gak akan pernah lari dari proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau terus taat melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Apapun musim hidup kami Tuhan, biar mata kami terus tertuju kepada Tuhan. Ajar kami hari-hari ini Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Wow, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Boleh saya minta waktu 2 menit ini? Ayo buka hatimu saudara. Saya merasakan Tuhan sedang mencurahkan kasih-Nya siang ini. Biar kita menutup ibadah ini saudara, dengan ada kasih Tuhan yang menjamah hati kita. Wow. Syadara Bapa. Koraba syadara Bapa. Kuatkan yang sedang lemah Tuhan. Hiburkan yang sedang susah. Bebaskan yang sedang terikat. Bahkan hamba berdoa, sembuhkan yang sedang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Terus bawa kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Untuk kami boleh mengenal Tuhan, Allah kami lebih dalam, lebih dalam,
lebih dalam, lebih dalam, dan lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua percaya katakan, amin, amin, amin. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Mari nyanyikan dengan hati yang rindu. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Lagi nyatakan, ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi Terima kasih Tuhan. Isi hati Tuhan sudah disampaikan hari ini. Bahwa kami semakin mengerti. Roh Kudus tuntun kami untuk semakin kami dekat dengan Engkau. Semakin mengenal Engkau. Growing deeper, lebih dalam lagi. Sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi rencanamu. Di tengah-tengah proses pergumulan yang kami hadapi, kami tetap menjadi orang-orang yang kuat. Terima kasih Tuhan. Biar segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dan biar setiap pujian penyembahan yang kami angkat semuanya menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu, Pastor Hengki Haryanto, beserta Pastor Jill. Kami percaya keluarga ini dipakai Tuhan dengan dahsyat, dengan luar biasa. Penyertaan Tuhan yang sempurna menjadi bagian mereka. Gereja yang mereka gembalakan, GBI Grow Center Manado semakin bertumbuh. Semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, berkati kesehatannya. Terima kasih Bapak buat hari yang luar biasa. Bersyukur buat hadirat-Mu. Kami percaya kuasa, kasih dan kebenaran-Mu dinyatakan di tengah-tengah dalam kehidupan kami hari ini. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah pekerjaan dan usaha-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan, dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.